tiba-tiba bapaknya ini terkena stroke ringan. Dan katanya bapaknya ini terkena stroke karena jampe-jampe dari orang terdekat. Ketika bapaknya ini dibawa ke rumah sakit, tidak ditemukan penyakit apapun. Dalam keadaan perutnya ini membengkak dan sekujur badannya ini seperti dipenuhi dengan luka lebam. Semetan kumpul yuk ngerti jenis saya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan mereka membagikan kisahnya ini melalui DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan semua privasi dari narasumber akan saya samarkan, karena saya dan juga narasumber saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Widya. Ingat, ini nama samaran. Widya adalah seorang wanita yang berasal dari Pulau Jawa dan sudah menetap dan tinggal di Bali kurang lebih selama 10 tahun. Dia ini bekerja di salah satu hotel yang cukup ternama di daerah Kota Denpasar. Nah, ketika itu semeton, Widya ini kenalah dengan atasannya yang ketika itu sudah dia pacari selama kurang lebih 2 tahun. Ketika kejadian ini sekitar tahun 2016, dan ketika itu Widya baru berumur 27 tahun. Widya dengan pacarnya ini kita sebut saja namanya Bligung. Bligung ini adalah seorang nak menak. Dan Widya meminta kepada saya untuk menyamarkan nama aslinya karena Widya tidak ingin nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, Bligung ini adalah atasannya Widya di tempat bekerja. Dan memang Widya dari awal pacaran dia itu sudah ada niatan untuk menikah. Karena waktu itu umurnya Widya ini hampir mencapai kepala 3. Bligung ini adalah seorang lelaki yang seseorang berdarah biru. Dia ini 3 bersaudara dan cowok semua. Bligung ketika itu sudah berumur 32 tahun dan memang Bligung dari awal juga sudah berkomitmen ingin menikah dengan Widya. Tapi Widya yang memang ketika itu tahu kalau di Bali ini kalau ada keluarga yang berdarah biru kayak agak fanatik. Makanya Widya ini sebelum bertemu dengan keluarga besarnya Bligung, dia sudah belajar masak, belajar berkata dengan halus dan sopan, dan sangat berusaha ingin memenangkan hati dari calon mertuanya. Jadi Widya ini tinggal di Bali hanya sendirian. Dia ini tidak punya orang tua. Dia ini 2 bersaudara, punya 1 kakak perempuan, dan kakak perempuannya ini waktu itu bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Dan menurut Widya gini semetonnya, dia itu dari kecil sangat terbiasa hidup mandiri. Apapun itu dia cover sendiri dengan kakak perempuannya. Dan waktu itu karena Widya memang tidak mau lagi menjadi beban kakak perempuannya ini, dia pun sangat berusaha agar di tahun itu bisa segera menikah dengan Bligung ini. Akhirnya hari yang dinantikan Widya pun datang. Suatu hari Widya ini diajak makan di sebuah tepi pantai dengan Bligung. Dan saat itu juga Widya dilamar oleh Bligung. Dan tanpa basa-basi Widya pun menerima lamaran dari Bligung ini. Karena menurut Widya, sudah selama 3 bulan Widya ini sudah tinggal satu kos dengan Bligung. Dan 1 minggu setelah Widya dilamar ini, Bligung mengajak Widya untuk pertama kalinya melalui ke rumah orang tuanya Bligung yang ada di kota T. Waktu itu Widya benar-benar bahagia semeton. Karena memang planningnya Widya kan dia itu ingin menikah di tahun itu. Widya ini punya pekerjaan yang bagus. Dia ini tamatan D2 dan Bligung ini waktu itu memang jabatannya jauh di atas Widya. Bligung ini tipikal lelaki yang pekerja keras, sangat mencintai Widya, dan juga kalau menurut saya dari foto yang dikirimkan Widya, Bligung ini bisa dibilang tidak ganteng tapi punya daya tarik yang cukup bagus. Nah, 1 minggu sebelum itu, Widya ini benar-benar belajar semeton bagaimana caranya berkata yang baik dan benar kepada orang yang berdarah biru. Widya juga benar-benar belajar memasak karena dia ini ingin sekali nanti ketika
melalui ke rumah orang tuanya Bligong akan membawakan makanan spesial. Singkat cerita, hari itu pun datang. Di hari itu Widya masak daging babi dan daging sapi. Karena waktu itu Widya ini sempat bertanya kepada Bligong apa sih makanan kesukaan dari ibu dan juga ayahnya Bligong. Dan Bligong bilang ibu dan ayahnya ini sangat sering masak daging babi. Dan karena itu Widya berinisiatif, oh berarti keluarganya Bligong ini pemakan daging babi, berarti pasti mereka makan daging sapi. Waktu itu Widya membuat semur daging babi dan juga daging sapi. Kedua daging ini dicampur dan diolah menjadi makanan yang sangat enak menurut Widya. Karena menurut Widya, dia tuh yakin banget pasti sebagian besar orang Bali makan daging sapi dan babi. Nah ketika itu semua tahun Widya pun diajak melalui ke tempat orang tuanya Bligong. Dan ternyata Bligong ini berasal dari keluarga yang sangat mapan. Menurut Widya ya, rumahnya Bligong ini sangat mewah dan luas. Di sana juga ada banyak banget ukir-ukiran kayak ukiran Bali gitu loh semua. Dan merajanya Bligong ini sangat bagus dan mewah menurut Widya. Di garasi rumahnya si Bligong ini terparkir beberapa mobil dan ternyata mobil ini digunakan oleh kedua orang tuanya si Bligong untuk pergi bekerja. Adik-adiknya Bligong ini semuanya sudah punya rumah sendiri dan hanya Bligong lah yang nantinya setelah menikah akan tinggal satu atap dengan kedua orang tuanya. Ketika itu semua berjalan dengan lancar semua tahun. Ketika Widya ini masuk ke pekarangan rumahnya Bligong, Widya bisa melihat bau-bau kekayaan dan juga bau-bau orang berdarah biru. Waktu itu Widya sangat bersyukur karena punya calon suami yang cukup mapan dan juga berasal dari keluarga yang banyak duit. Nah singkat cerita, setelah Widya ini berkenalan dengan ibu dan juga ayahnya Bligong, ketika itu Widya ditanya, kamu bawa apa Widya? Dan Widya menjelaskan, dia bawa daging babi. Widya ini membuat semur daging babi, yang daging babinya ini direbus dulu selama kurang lebih 30 menit dengan presto. Dan itu tuh kayak diberikan bumbu kayak santan dan juga menurut Widya tuh kayak banyak banget rempah-rempah yang dimasukkan ke sana. Nah waktu itu Widya tidak bilang kepada kedua orang tuanya Bligong kalau itu tuh daging babi dan juga daging sapi. Dia hanya ingat mengatakan kalau itu adalah daging babi tok. Setelah kurang lebih 3 jam Widya di sana, mereka pun makan bersama. Ayah dan juga ibunya Bligong ini makan dengan lahap semua. Dan setelah hari itu Widya benar-benar direstui oleh keluarganya Bligong. Walaupun Widya dengan Bligong ini beda agama, tapi Widya berjanji kalau nanti Widya dengan Bligong ini menikah, Widya akan pindah agama. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Seminggu sekali orang tuanya Bligong pasti akan video call dengan Widya. Tapi suatu hari semeton, 3 bulan setelah Bligong ini memperkenalkan Widya dengan kedua orang tuanya, Widya kan kayak terus saja mendesak Bligong kapan Bligong ini akan benar-benar menikahi Widya dan kapan tanggal pastinya agar Widya bisa memberikan kabar gembira ini untuk kakaknya dan kakaknya nanti agar bisa segera pulang ke Indonesia. Nah waktu itu tiba-tiba Bligong sering pulang ke kota T dengan alasan tiba-tiba bapaknya ini terkena stroke ringan dan katanya bapaknya ini terkena stroke karena jampe-jampe dari orang terdekat. Seperti kepercayaan kita di Bali semua tahun. Ketika bapaknya ini dibawa ke rumah sakit, tidak ditemukan penyakit apapun. Dan setelah 3 hari bapaknya ini tidak kunjung membaik, bapaknya ini diajak berobat ke Bali. Dan menurut Balian ini, bapaknya ini kemungkinan kena gejala stroke ringan. Dan katanya, menurut si orang pintar ini, bapaknya Bligong ini sepertinya dijampe-jampe oleh seseorang terdekat. Dan itu benar-benar membuat Bligong dan juga Widya ini kayak boom, kaget gitu loh. Karena menurut Bligong gini loh semua, orang tuanya ini hampir tidak pernah punya musuh. Keluarganya juga baik-baik saja. Jadi kira-kira apa penyebab dan siapa yang sudah tega mengirimkan jampe-jampe seperti itu untuk kedua orang tuanya? Di masa-masa sulit ini, semeton, Bligong yang tadinya akan pulang ke rumah orang tuanya paling seminggu sekali, jadi hampir setiap hari. Karena ibunya ini terus saja menelpon bilang kalau bapaknya begini, begitu, begini, begitu. Dan ketika itu, Widya tuh kayak heran.
kok bisa ada orang yang mengirimkan jampe-jampe sehingga membuat seseorang itu bisa terkena sakit separah itu. Karena menurut Widya, walaupun dia sudah lama tinggal di Bali, tapi Widya itu benar-benar kayak tidak memahami apa itu jampe-jampe, pelet, atau apapun itu yang berhubungan dengan ilmu hitam di Bali. Nah, kurang lebih selama 2 bulan ini semeton, karena bapaknya Bligong ini terus saja makin sakitnya ini keras ya. Bolak-balik ke rumah sakit sudah, bolak-balik diajak berobat ke tempat orang minta juga sudah. Tapi sakitnya malah makin keras. Akhirnya rencana pernikahan Widya diundur. Dan waktu itu Widya benar-benar tidak masalah, dia tuh mengerti karena calon mertuanya kan sedang sakit. Tapi anehnya semeton, ketika itu kok Bligong mulai berubah. Bligong ini terlihat sering sekali cemberut, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu dan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu dari Widya. Dan ketika bapaknya si Bligong ini sakit, Widya berkali-kali meminta izin ingin melali ke tempat kedua orang tuanya, bapaknya Bligong dan juga ibunya. Tapi Bligong selalu bilang bapaknya sedang sakit, tidak enak kalau ada orang luar yang melali ke sana. Widya pun sebenarnya sudah agak curiga, tapi dia tuh berusaha untuk memendam itu semua karena dia tidak mau nanti Bligong tambah kepikiran. Singkat cerita semeton, sampai akhirnya 6 bulan berlalu, Widya mendapatkan kabar dari Bligong kalau di hari itu, tepatnya Rainan Kajeng Kliwon, bapaknya Bligong sudah berpulang di rumah sakit dalam keadaan perutnya ini membengkak dan sekujur badannya ini seperti dipenuhi dengan luka lebam. Boy, waktu itu semeton, Widya tuh bilang kepada saya di cerita ya, dia tuh kayak kaget banget loh. Ini tuh beneran ada orang yang bisa berpulang karena jampe-jampe dari orang yang tidak dikenal. Dan waktu itu Widya tuh juga bilang kepada Bligong dia tuh ingin datang ke rumah orang tuanya Bligong untuk melayat. Tapi anehnya Bligong tetap melarang Widya dengan alasan, nah Bligong ini kan berasal dari keluarga berdarah biru. Nanti dia tuh tidak enak kalau masyarakat bisa tahu Bligong ini sedang menjalin hubungan dengan beda keyakinan. Jadi tolong mengerti, dan Widya pun mengerti itu semua. Singkat cerita semeton, 1 bulan berlalu, waktu itu bapaknya Bligong langsung dikremasi dan langsung diadakan upacara ngaben dan lain-lain. Widya tuh kayak kurang mengerti apa itu ritual-ritual tersebut. Dan waktu itu Bligong ini seperti menjaga jarak dari Widya, dan Bligong sering sekali pulang terlambat. Bahkan sampai pernah Bligong ini selama 3 hari alasannya lembur dan harus menginap di kos temannya. Ketika itu Widya bingung, kenapa kok setelah bapaknya si Bligong ini berpulang, Bligong kok malah berubah? Sampai akhirnya semeton, setelah berbulan-bulan Bligong bersikap seperti itu kepada Widya, di tempat kerjanya Widya ini tiba-tiba terdengar gosip kalau bapaknya Widya ini berpulang karena dikirimi jampe-jampe atau ilmu hitam dari Widya. Boy, waktu itu Widya kayak, kok gini? Dia tuh tidak mengerti entah dari mana asal muasal bermulanya gosip ini. Tapi ketika itu Widya ini kan punya beberapa teman dekat di tempatnya bekerja yang juga tahu hubungannya Widya dengan Bligong. Nah, salah satu teman terdekatnya ini cerita ke Widya kalau sepertinya di antara para pegawai tempat Widya ini bekerja ada gosip seperti itu. Widya yang mendengar gosip ini, boom, langsung tai kepolo. Dia tuh benar-benar marah dan kayak berpikir, ini tuh dari siapa gosipnya? Setelah tiba di rumah, Widya langsung bertanya kepada Bligong perihal gosip ini. Dan di sana untuk pertama kalinya ya, selama kurang lebih 2 tahun lebih nih Widya bersama dengan Bligong, pertama kalinya Bligong menangis, membentak dan berkata kasar kepada Widya. Saat itu Bligong menjelaskan sebenarnya alasan Bligong tidak memberikan Widya ini izin untuk melayat ke rumah orang tuanya ketika bapaknya Bligong ini berpulang, karena ketika bapaknya Widya ini diajak berobat ke orang pintar, orang pintar ini bilang kalau ada seseorang yang sudah meracuni bapaknya si Bligong, dan itu tuh lewat media makanan. Dan ciri-ciri yang dikatakan oleh orang pintar ini benar-benar plak ketuplak ciri-cirinya si Widya. Bahkan orang pintar ini bilang orang yang mengirimkan bapaknya si Bligong ini jampe-jampe beda agama dan berjenis kelamin perempuan.
Satu keluarga besarnya Beligung mendengar gosip ini semeton, dan akhirnya keluarga besarnya Beligung meminta untuk Beligung agar secepatnya putus dan meninggalkan Widya. Widya yang tidak tahu apapun mendengar perkataan dari Beligung ini seperti terkena petir di siang bolong. Waktu itu Beligung menangis sambil memukul-mukul dadanya. Dia bertanya, apakah benar kamu melakukan ini kepada bapak saya? Dan kalau memang ini tidak benar, tolong jelaskan dan buktikan kepada saya. Waktu itu semeton, Widya cuma terdiam. Tanpa sadar matanya sudah basah karena saking kaget dan kayak syok gitu loh. Kok gini? Kok bisa-bisanya ada gosip seperti itu? Dan bisa-bisanya orang-orang di tempat Widya bekerja tahu lebih dulu gosip ini daripada dia. Di sana Widya karena saking kecewa, sakit hati, dan kayak agak marah kepada Beligung, dia tidak bisa menjelaskan apapun. Widya langsung terduduk di lantai sambil menangis. Dan Widya kayak bertanya, kenapa baru sekarang kamu bertanya? Setelah orang-orang di kantor, di tempat kerja kita menfitnah saya, membicarakan saya, kenapa kamu tidak dari awal mendengar perkataan ini dari orang pintar bertanya? Jadi saya kan bisa menjelaskan. Akhirnya mungkin karena Beligung ini waktu itu sedang kalut, dia juga kayak masih marah. Widya juga kayak kecewa dengan Beligung. Mereka akhirnya bertengkar hebat sampai akhirnya Widya belum sempat menjelaskan apapun. Beligung langsung mengambil tas, memasukkan semua pakaiannya, dan pergi dari rumah kontrakan itu. Dan mungkin karena Widya saat itu sedang kalut, dia tuh kayak tidak menghentikan Beligung, karena Widya tuh kayak kecewa kepada Beligung. Kenapa bisa orang-orang di kantor bisa lebih tahu daripada dia gitu loh. Dan akhirnya entah bagaimana Widya putus dengan Beligung. Dan itu tuh Beligung mengirim pesan melalui SMS kepada Widya kalau dia tidak bisa lagi bersama orang yang sudah menyakiti bapaknya. Semeton, rencana pernikahan Widya tiba-tiba gagal. Nama baiknya Widya juga tiba-tiba sudah tercoreng di tempat kerja karena semua orang percaya dengan gosip tersebut.